Di Seluma ini kontur alamnya ada pegunungan dan ada pantai. Pantai ya tadi ya. Ya, jadi ada dua potensi di pegunungan dan potensi pantai. Di Seluma itu banyak sawitnya, Pak. Oke. Banyak sawit, alhamdulillah ada 13 pabrik sawit dan insya Allah tahun ini berjalan pabrik minyak goreng, Pak. Oke. Di Provinsi Bengkulu, satu-satunya pabrik itu nanti akan berdiri di Kabupaten Seluma. Pabrik minyak goreng insya Allah tahun ini sudah berjalan, Pak. Semua izin sudah. Tahun 2026 ya? 2026. Oke. Jadi izin sudah tidak bermasalah, sudah selesai, tinggal operasi. Saya sudah ketemu dengan ownernya bahwa insya Allah sehari ini akan menyerap sekitar 500 ton CPO. CPO ya? Jadi menurut data, Pak, data satu jiwa di Provinsi Bengkulu itu 1 tahun membutuhkan 6 liter minyak goreng. 1 tahun ya? 1 tahun. Ya. Jadi kalau penduduk Provinsi Bengkulu ada sekitar 1,5 juta, kali 6 liter aja produksinya setahun. Hampir 9 dong? Ya, hampir 9 juta liter kira-kira yang ada peluang pasar untuk pemasaran. Di pesisir juga luar biasa, Pak. Itu di pesisir potensinya itu pasir besi betul kan? Ada beberapa pasir besi, kemudian yang jelas di bidang kelautan ini saya mendorong bahwa di Kabupaten Seluma ini potensinya sangat luar biasa. Ada kampung nelayan, insya Allah tahun ini udah diplot ada 4 titik lagi. Ya. Kampung nelayan Merah Putih, kemudian ada satu lagi program Kabupaten Seluma yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara. Katanya di Seluma itu ada potensi tambang emas yang cukup signifikan. Iya, iya. Nah ini benar nggak sih? Menurut penelitian ada sekitar berapa hektar gitu, Pak, di wilayah Kabupaten Seluma berbatasan dengan 4 lawang di sisi utara, kemudian di selatan itu di Kabupaten Seluma, memang potensinya luar biasa, Pak. Jadi secara keilmuan, secara teknik pengambilan sampel, memang potensinya sangat luar biasa. Nah, inilah yang lagi digerakkan, Pak, bagaimana potensi-potensi di Kabupaten Seluma ini bisa dikeluarkan. Terkait dengan tambang emas, kalau untuk izinnya sudah selesai sebetulnya. Tinggal izin-izin dari melintas hutan lindung. Tapi secara izin nasional sudah selesai. Selamat datang dalam acara Dialog bertema Seluma dalam Perspektif Nasional. Mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan berkelanjutan. Acara ini merupakan upaya mendorong pemanfaatan potensi sumber daya alam untuk mendukung pembangunan daerah dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Pembawa acara yang akan memandu acara ini, Geok Mengwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Geok Mengwan yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, Tribun Network hari ini menghadirkan sebuah talk show nasional sebagai ruang dialog strategis untuk melihat Kabupaten Seluma dari sudut pandang yang lebih luas melalui tema Seluma dalam Perspektif Nasional, mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan berkelanjutan. Kabupaten Seluma memiliki karakter wilayah agraris dan pesisir dengan potensi sumber daya alam yang besar, mulai dari pertanian, perkebunan rakyat, perikanan dan kelautan, hingga potensi pertambangan. Namun tantangan yang dihadapi tidak sederhana, mulai dari rendahnya nilai tambah ekonomi, risiko lingkungan, hingga kebutuhan akan tata kelola yang berkelanjutan. Melalui talk show ini kita akan membahas bagaimana sumber daya alam di Kabupaten Seluma dapat dikelola secara terencana, berbasis kajian ilmiah, kebijakan nasional, serta berpihak pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
Sebelum kita memulai rangkaian diskusi, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, untuk memberikan gambaran awal mengenai kondisi, potensi, serta tantangan pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Seluma, mari kita simak bersama video opening talk show berikut ini. Saksikan dialog Seluma dalam perspektif nasional, mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan berkelanjutan. Dialog ini menghadirkan Dr. Andes Haji Gustianto, Wakil Bupati Seluma, Profesor Safrizal Lillah, Dekan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Institut Teknologi Bandung, Pakar Ekonomi Keuangan Daerah dan Investasi Publik Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Harjun Muharam, Ahli Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan dari IPB, Dr. Sony Trison, Dr. Fahmi Radi MBA PhD, Dosen Departemen Ekonomi dan Bisnis UGM. Dialog ini akan dimoderatori oleh Direktur Pemberitaan Tribun Network, Feby Mahendra Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Merupakan kebahagiaan buat saya dapat menjadi moderator dalam dialog kali ini. Terima kasih pada narasumber yang telah hadir bersama-sama di studio ini, dan tentu saja saya menyampaikan salam mengikuti kepada para tribuners yang menyaksikan acara ini secara virtual dimanapun Anda berada. Dan sebelum melanjutkan acara ini, izinkan saya menyampaikan pantun pembuka ini biar hangat karena ruang di kita sekarang ini agak dingin ya. Ada gajah, banteng, harimau dan kuda. Kuda poni bawa sekarung kelengkeng. Kabupaten Seluma usianya memang masih muda. Sumber daya alamnya bukan kaleng-kaleng. Jalan ke Monas lewat kawasan Cikini. Bawa buah-buahan buat hantaran. Tak mudah jadi kepala daerah di zaman kini. Harus pandai cari jalan menutup defisit anggaran. Tepuk tangan buat kita semua, terima kasih sekali lagi. Dan dalam kesempatan yang pertama ini, saya ingin Pak Wakil Bupati
Pak Wakil Bupati Seluma, Pak Dr. Andes Haji Gustianto atau yang akrab dipanggil Pak Yayan, untuk menceritakan kepada kita semua, Pak Wabub, apa sih sebenarnya Kabupaten Seluma yang baru berusia 23 tahun, nanti kalau nggak salah tanggal 25 Februari merupakan hari ulang tahun yang ke-23. Termasuk potensinya, hambatannya dan sebagainya sebagai pemantik dalam diskusi kali ini. Silakan Pak Wabub, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Guru Tribun. Ya. Kemudian yang saya hormati Bapak Profesor di hadapan saya dan kita semua ini. Pertama-tama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan berkahnya malam ini, sore ini kita dapat diberikan kesehatan dan kenikmatan sehingga dapat berkumpul bersama dalam track show ini. Kemudian bersalawat kita pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kesempatan ini menceritakan tentang sekilas Kabupaten Seluma. Bapak-bapak yang saya hormati, bahwa Kabupaten Seluma ini adalah pecahan dari Kabupaten Bengkulu Selatan. Jadi usianya benar yang disampaikan sekitar 23 tahun. Dan ini dari Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi 3, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur, dan Kabupaten Induk, Kabupaten Bengkulu Selatan. Luas wilayahnya mencapai 2.400 km persegi, jumlah kecamatannya ada 14, jumlah desanya 182, dan kelurahannya 20. Artinya 202 desa dan kelurahan. Yang alhamdulillah sebentar lagi kita ngadakan ulang tahun yang ke-23. Ya. Artinya belum begitu dewasa dan sudah lepas balik. Iya. Jadi Kabupaten Seluma, saya ceritakan sedikit bahwa potensinya di sini ada tambang, ada perkebunan, ada destinasi wisata, ada juga pantai, dan yang baru viral beberapa waktu yang lalu yaitu potensi emas. Mas, ya. Betul. Jadi kalau tambang ini Pak, ada tambang batu bara yang sekarang masih kemudian tambang emas, dan ada yang potensi lebih besar juga yaitu batu kapur. Batu kapur ini adalah bahan baku untuk semen. Ya. Nah ini yang kemudian wisata, yang terkenal wisatanya itu namanya wisata Rubuk Resam. Nah yang menemukan wisata ini bukannya orang Indonesia, malah orang Amerika. Nah di sana cuman aksesnya ke sana memang masih jelek. Kita ketahui jalannya masih sangat jelek sekali. Dan di situ kenapa dikatakan potensi wisatanya bagus? Di dalam tempat wisata itu ada 7 destinasi wisata. Ada air panas, ada air terjun, ada gua walet, tempat sarang walet, ada arung jeram, dan ada panjat tebing. Nah, jadi lengkap dari sana. Namun kita belum bisa menggali semaksimal mungkin karena masih termasuk masalah anggaran. Nah ini yang wisata. Belum lagi daerah wisata-wisata lain yang belum kita maksimal menggarapnya. Kemudian pertanian, kita luas lahan pertanian kita 7.000 hektar yang produktif sekarang. Artinya kalau seandainya kita tidak boleh impor atau ekspor, sudah bisa menutupi kebutuhan Kabupaten Seluma sudah. Iya. Kita surplus karena di sana sudah ada 2 bendungan besar, bendungan air alas dan bendungan air Seluma. Nah cadangan kita sekitar 1.500 hektar. Kemudian ada perkebunan. Perkebunan ini ada perkebunan yang dikelola oleh perusahaan, artinya perusahaan swasta PTPN, ada perusahaan, ada usaha badan usaha milik daerah, swasta, dan ada perkebunan rakyat. Nah ini alhamdulillah sampai sekarang ini sudah hampir 11 pabrik CPO yang dibangun, dan 1 pabrik dari CPO menjadi pabrik minyak manis yang insya Allah mungkin pertama di Bengkulu, pabrik minyak manis ini untuk memenuhi konsumsi yang ada di Provinsi Bengkulu. Tapi pabrik minyak manisnya belum beroperasi? Belum Pak. Belum ya? Ya, karena kita melihat izin-izin yang diajukan, dan kita sudah berdialog dengan perusahaan manajemennya, kira-kira itu nanti.
Nah, ini yang potensi-potensi yang ada. Nah, kemudian di sektor perikanan, kita ada perkebunan air tawar, ada juga daerah laut. Nah, jadi kita sudah disurvei oleh pemerintah pusat bahwa di Seluma ini pas untuk menjadi pelabuhan nelayan Nusantara. Oh, iya. Artinya bahwa di Provinsi Bengkulu ini belum ada pelabuhan khusus yang menangani untuk nelayan. Oh, belum ada selama Belum ini ada, ya Pak Wabu ya. Makanya setelah disurvei di Kabupaten Seluma yang pas. Kemudian daerah ikannya memang banyak di Seluma. Namun setelah disurvei beberapa waktu yang lalu ya terkendala masalah ini tadi Pak, lagu kasidah ya dana-dana. Nah, ini. Ya mudah-mudahan Iya. dengan harapan kita pertemuan-pertemuan seperti ini Iya. bisa menjadi semangat kita dan menjadi perhatian pemerintah pusat. Ya. Apalagi Profesor Arjun kan putra asli Seluma, Ya. Pak. Bisa memberikan support dan bisa mendorong Ya. untuk kemajuan Kabupaten Seluma ini. Nah ini yang masalah yang potensi-potensi yang kita ceritakan. Nah kemudian jumlah penduduknya 250.000. Jadi anggota DPR-nya sesuai dengan ketentuan berarti kita anggota DPR-nya 30 orang. Ya. Nah jadi ini kemudian Kabupaten Seluma juga sekarang ini lagi giat-giatnya untuk membangun. Jadi jumlah penduduk 250.000 dengan luas wilayahnya 2.400, 30-40% adalah hutan lindung. Nah ini yang kita berharap kemarin kalau memang jadi yaitu tambang emas. Tambang emas ini di Bukit Sanggul. Ya. Nah di bukit ini nanti kalau konon ceritanya bahwa akan menyerap tenaga kerja lebih dari 3.000. Lumayan ya Pak ya. 80% janjinya untuk menyerap tenaga kerja yang ada di Kabupaten Seluma kecuali yang sifatnya teknis yang tidak ada di Kabupaten Seluma. Ini sangat kita harapkan, cuman kita hanya berharap karena yang menentukan itu seluruh perizinnya kan dari pusat dan dari provinsi. Nah cuman kita kalau nggak salah izin prinsip, dan terakhir saya dengar bahwa kendalanya yaitu di izin pemanfaatan izin pinjam pakai hutan yang diterbitkan oleh provinsi itu belum keluar. Ya mudah-mudahan yang terbaik lah untuk Kabupaten Seluma. Ini akan meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Seluma. Nah kemudian hal-hal lain memang masih banyak kekurangan di Kabupaten Seluma ini. Namun kita sedikit demi sedikit insya Allah akan menjadi PR kita dan kita memang bekerja keras, bekerja tuntas dan bekerja ikhlas untuk menjadikan Kabupaten Seluma ini minimal setara dengan kabupaten-kabupaten lain, baik tingkat ekonominya di segala bidang yang ada di Indonesia ini Pak. Oke, Pak Wabub untuk sementara nanti kita akan menjadi ini, Pak Wabub sudah memberikan gambaran umum lah tadi ya. Dan rasanya ini sebagai orang yang masa kecilnya hafal dengan Seluma ini ya. Profesor Harjum, monggo Prof kalau bisa kita elaborasi bagaimana sih sebagai putra asal dari Seluma ya, mulai dari kecil sampai kemudian tinggal di wilayah Bengkulu terutama Seluma, masalah yang dihadapi tadi seperti Pak Wabub ceritakan tadi ya, bahwa ada banyak potensi alam ya yang mesti harus kita manage bagaimana supaya ini netes gitu Prof Harjum pada warga setempat. Kita tidak boleh mengulang kesalahan di beberapa tempat lain, sumber dayanya jos gitu, tapi netesnya ke tempat lain gitu. Silakan Prof Harjum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, saya senang bisa diundang di pada ini siang hari ini ya di Tribun News ya, untuk sharing ya kira pikiran mengenai bagaimana pengembangan Kabupaten Seluma gitu ya. Jadi benar ya saya putra asli ya daerah Seluma gitu, walaupun sudah lama meninggalkan kampung ya. Jadi saya di Seluma itu kan SD, setelah itu saya ke Bengkulu ya, dan teruskan di sekolah karena nggak mau pulang sekolah. Kalau dulu kan kena bapak ibu kakek itu kan petani kopi gitu ya. Iya. Jadi kalau pulang sekolah itu harus ke kebun ngantar makan siang untuk apa itu. Wah, bilang
saya pingin keluar dari dusun, Iya. dusun ya. Ya, saya sekolah di Bengkulu 3 tahun, dari situ SMA saya di Solo, terus kuliah di Jogja gitu. Ya. Tapi setiap tahun pasti pulang gitu. Jadi saya mengikuti perkembangan yang terjadi di Seluma gitu ya. Jadi mulai dari potensi perkembangan dan sebagainya gitu. Secara historis, dulu Kabupaten Bengkulu Selatan sekarang Selumah itu memang daerah penghasil hasil perkebunan ya, dan pertanian, kemudian hasil hutan. Jadi jauh ya, mungkin sebelum saya lahir ya. Jadi kakek saya itu toke. Ya, kalau bahasa Indonesia tengkulak gitu ya. Apa yang disambut ya, orang Bengkulu, orang cuma nyambut ya. Nyambutnya membeli gitu ya. Jadi dari hulu, jadi Kabupaten Seluma itu dibelah oleh jalan lintas barat, jalan lintas barat. Kalau kita dari arah kota Bengkulu, kalau orang yang sebelah kiri itu mengarah ke Bukit Barisan, sebelah kanan mengarah ke laut samudra. Nah, potensi yang ke hulu itu adalah potensi hutan. Dulu ada rotan, manau, ya itu yang dulu kalau hari pekan itu dibawa dari hulu terus dijual ke Kuala, ya tempat desa saya itu Desa Kampai itu Kuala itu di situ. Jadi barang itu datang ke sana. Nah, kakek saya beli kopi, ya perkebunan dari dulu orang sudah kebun kopi di hulu. Ya. Nah, mengarah ke Bukit Barisan, ya, tapi belum sampai ke Bukit Barisan, dulu Tanah Marga namanya. Ya. Kalau sudah di Bukit Barisan itu rintis namanya. Nggak boleh, itu dulu udah milik pasti kalau masuk rintis itu melanggar, artinya melanggar rintis namanya. Saya kurang tahu dulu istilahnya, mungkin nanti Pak Suni bisa namanya rintis. Kalau kami gitu itu rintis, itu udah nggak boleh berkebun lagi di sana. Nah, dari ke sini Tanah Marga itu kebunnya kopi. Ada dulu kopi, nggak ada yang lain ya. Baru pernah ada cengkeh, tapi hancur waktu itu zaman BPPC ya. Kemudian belakangan baru masuk sawit. Ya, sawitnya yang jadi top. Kebun kopi itu banyak yang konversi menjadi kebun sawit, termasuk kebun warisan kakek kami udah jadi kebun sawit semua sekarang. Karena sawit. Itu perkebunan yang gampang gitu ya. Kalau kopi kan harus dirawat. Nah, itu potensi itu kan harus bisa dimanfaatkan. Yang di bawah Bukit Barisan misalnya untuk perkebunan. Kemudian ke arah laut, ke arah samudra. Itu kan sepanjang Kabupaten Seluma itu kan laut semua tuh. Nah, itu potensi yang sangat besar. Bisa untuk perikanan tangkap. Ya, kalau tadi Pak Waw bilang perikanan tangkap, ada pelabuhan di situ. Bisa juga untuk budidaya. Jadi budidaya bisa tambah udang, ya, tambah ikan, ya. Yang di Jawa mungkin sudah jenuh ya. Dan juga sudah tidak produktif kalau di pantai sepanjang pantai utara Jawa itu kan sudah banyak sudah jenuh ya, sudah kurang produktif karena banyak penyakit juga. Nah, itu bisa ditangkap sebagai potensi. Saya lihat juga sudah mulai ada investor yang bikin tambak udang gitu ya. Yang ini yang besar, kalau yang tambak udang itu saya sudah bilang sama Abi, itu ada di Kaur. Di Kaur itu ada satu tambak udang besar gitu. Itu mungkin kalau bisa ekspansi ke kabupaten. Sebetulnya saya kenal juga sama pemiliknya gitu. Jadi Kaur itu bertetangga dengan Seluma ya? Ya, tetangga ada jarak Kabupaten Bengkulu Selatan gitu ya. Oh iya. Tapi Kabupaten tapi Induk, karakteristik lautnya sama. Pantai barat Sumatera gitu ya. Yang lautnya jernih, ya itu langsung menghadap ke samudra. Jadi kalau perikanan tangkap dari tuna, cakalang, tongkol itu di sana itu. Nah, ya kemudian potensi yang lain yang misalnya yang belum tergarap, ya.
peternakan. Ya, bisa dari peternakan besar sapi. Sekarang masih kan secara tradisional masyarakat itu yang punya kebun sawit dia pelihara sapi gitu, secara tradisional gitu. Nah misalnya peternakan ayam potong, ayam petelur gitu. Jadi Kabupaten Sleman nggak perlu nunggu telur yang dari Bengkulu, yang datangnya dari Medan gitu ya. Sementara kan kita punya lahan. Nah, adapun potensi ya, pertambangan ya, ini kan anugerah. Ya. Artinya kita lahir di situ itu sudah ada. Nah, yang perlu itu bagaimana anugerah ini dikelola sebaik mungkin, tidak menjadi bencana. Itu yang dikhawatirkan itu. Jadi di Kabupaten Sleman itu ada 3 sungai besar, 4 lah. Sungai Alas itu ke Bukit Barisan sebenarnya. Sungai Talo itu juga ke Bukit Barisan. Sungai Seluma itu juga Hulu Tulung ya. Hulu Tulungnya ke Bukit Barisan. Sungai Jenggalo. Nah, keempat sungai ini turun ke bawah, ya, itu melintasi jalan lintas barat Sumatera, yang topografisnya relatif rendah, ya. Jadi kalau kita coba bayangkan, misalnya Sungai Jenggalo itu dari daerah sekitar Jenggalo ya kan ini kena banjir semua. Sungai tempat saya Sungai Talo itu, ya kalau banjir ke barat jembatan Talo itu rendah semua tuh sampai ke Muara, daerah transmigrasi daerah Ilir Talo itu daerah rendah semua itu. Nah itu kalau tidak dikelola ya dengan bijak nih potensi ini, ya yang menjadi kekhawatiran ya itu ya ini bagaimana kita mengelola potensi ini ya, entah itu emas, batu bara, batu kapur ya, yang potensi yang itu berada di hulu, ke arah hulu semua, ke arah hulu sungai semua, ke arah Bukit Barisan semua. Nah itu muaranya. Tapi potensi itu ya besar ya, potensi itu besar dan ya semua orang tertarik ya untuk itu. Jadi kita kalau bicara itu sekarang bagaimana sih mengelola potensi yang ada ini. Ya, kan Kabupaten Sleman itu masuk daerah 3T. Sekarang nggak tahu Pak, masih atau tidak? Ya masih di daerah 3T ya. Terluar karena sana batasnya sudah laut, udah samudra gitu ya. Samudra Hindia ya. Samudra Hindia ya. Dari segi pendapatan PAD ya masih rendah karena masih potensi paling dari perkebunan ya. Sawit itu yang sawit yang bisa besar, yang pemerintah daerah bisa mendapatkan pajak dari situ. Ya, jadi memang pemerintah daerah harus memutar otak gitu ya, bagaimana memanfaatkan potensi di daerah dan menarik juga potensi yang ada di luar untuk ditarik ke Sleman gitu. Jadi ketika Pak Bupati terpilih kan, Pak Teddy Rahman ya. Pak Teddy Rahman terpilih, saya bilang saya punya networking, ya. Saya sampaikan ini semua kontak yang saya punya di pusat ini, ya IKA Undip, ya saya bilang IKA Undip, Pak Teddy juga alumni Undip juga mahasiswa saya dulu, IKA Undip nih kontaknya, IKA Undip, orang Undip yang ada di pusat itu ini kontaknya, ya saya ada di mana ini, silakan realisasi, ya. Karena kalau kita mengandalkan potensi yang ada di daerah aja, dengan kondisi sekarang itu akan sulit ya. Kalau kita misalnya mau bangun pelabuhan tadi ya, kalau Pemkab Sleman bangun nggak visible sih ya. Saya melakukan studi kelayakan pembangunan events
pelabuhan Tanjung Emas, kalau itu hitungannya swasta nggak masuk, karena break even point-nya lama. Pelabuhan itu 30 tahun aja balik modal itu udah cepat. Ya, paling cepat 30 tahun ya. Iya, itu pelabuhan ya. Misalnya sekelas pelabuhan di Jawa gitu. Jadi kalau mengandalkan pelabuhan misalnya kayak di Seluma, ya memang pemerintah pusat yang harus bangunkan, yang bangunkan gitu ya. Sebenarnya bukan begini, karena kalau pemerintah daerah mau bangun yang Kabupaten Seluma nggak ada uang gitu ya. Jadi bagaimana kita menarik artinya potensi ya atau proyek-proyek pusat itu ke daerah, misalnya menambah luas lahan sawah, membuat sawah itu. Ya, itu kan kalau menggunakan dana kabupaten nggak bisa, tapi kan dari kementerian yang bangun ke sana. Itu kan kabupaten di Jawa aja, saya di Semarang kan, saya bilang kebetulan mantan ketua Bapeda Kota Semarang itu istrinya orang Bengkulu. Dia bilang, Pak Bupati, ini kotaknya Bapeda. Salah satu keberhasilan Kota Semarang itu pemerintah bisa menarik dana pusat ke daerah. Proyek-proyek kementerian dan lembaga proyek kementerian ke daerah gitu. Karena duitnya sekarang ngumpulnya di KL, kementerian dan lembaga. Ini silakan kontak belajar gimana caranya menarik. Kita ini kalau kita mengandalkan APBD Kabupaten Seluma aja nggak bisa, sudah untuk belanja pegawai saja udah habis, Pak. Ya, bagaimana mau bangun jalan? Tadi Pak Wabub bilang mau bangun jalan ke Lubuk Resam ya. Nah itu kan butuh investasi, itu kan ke arah Lubuk Resam itu kan Seluma terus ke arah Bukit Barisan ya, ke naik gitu ke utara itu. Dulu namanya aja Lubuk Resam itu, saya punya teman Lubuk Resam itu membayangkannya tempatnya itu di mana karena masih jalan kaki ya. Ya, itu butuh dana. Kalau ada proyek Kementerian Pariwisata ya untuk pengembangan ke sana, itu kan pemerintah kabupaten kan tidak mengeluarkan uang. Yang tidak mengurangi APBD gitu. Nah, jadi itu yang bisa kita lakukan gitu, Pak. Ya. Oke. Rasanya kita perlu tambahkan juga dari kita sudah berhubung dengan Profesor Safrizal Lilah, Dekan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB. Apakah sudah tersambung dengan kita, Pak Dekan, Pak Sifral? Sudah, Pak. Pak, terima kasih sudah hadir bersama dengan kami secara virtual, Pak Lilah. Mungkin Pak Lilah bisa memberikan elaborasi, Pak, mengenai terutama potensi tambang, Pak, di wilayah Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Karena ini kan ketika kita bicara tambang apapun, terutama tambang emas, kan orang itu agak takut-takut gitu ya, karena saat ini isu lingkungan, isu bencana alam itu jadi isu. Prof bisa memberikan satu elaborasi terkait dengan potensi tambang di wilayah Kabupaten Seluma. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Jadi mohon maaf saya tidak bisa hadir di Jakarta karena ada pertemuan dengan Majelis Wali Amanat di ITB. Baik, saya sudah mendapatkan gambaran umum dari panitia Bapak. Jadi yang diharapkan itu adalah kami bisa menyampaikan pandangan teknis geologi terkait dengan potensi dan siklus geologi yang ada di Kabupaten Seluma pada sektor pertambangan. Jadi kalau memang saya coba, karena kami orang teknis Pak, dari akademisi, jadi kan kita harus merujuk kepada data yang tersedia. Jadi saya sudah melihat, mencari gitu ya, beberapa informasi yang sehubungan dengan potensi emas di Seluma ini. Memang benar tadi disampaikan oleh narasumber sebelumnya bahwa di beberapa referensi yang sempat saya peroleh memang menunjukkan ada indikasi keberadaan dari ini memang akan berada di lajur Bukit Barisan, Pak. Jadi benar sekali. Jadi artinya memang secara teoritis
bukit barisan itu akan berpotensi untuk bisa menjadi potensi keberadaan dari bahan galian. Kemudian saya juga coba telusuri beberapa informasi laporan ilmiah yang ada. Jadi kalau saya lihat dari posisi atau tingkatan penelitian yang telah dilakukan di daerah Seluma, itu kalau kita bagi menjadi beberapa tahapan, maka posisi sekarang itu ada di tahapan awal. Jadi artinya perusahaan yang mengelola atau melakukan eksplorasi di wilayah ini, kalau dari catatan yang saya lihat, itu telah melakukan kegiatan pemetaan, kemudian sudah melakukan black sampling, dan juga telah melakukan stream sedimen. Kemudian juga telah melakukan beberapa pengujian. Sayangnya dari dokumen yang saya baca ini tidak tahu atau tidak bisa mengetahui siapa yang menulis dan dilaporkan kemana. Tapi setidaknya tahapan ini masih dalam tahap awal dari suatu bisnis pertambangan. Jadi memang mumpung ini masih di awal, jadi semua disampaikan oleh para narasumber tadi benar sekali. Jadi kita harus ukur seberapa nantinya daerah ini akan berpengaruh jika seandainya dibuka, kemudian bagaimana nanti penanganan limbahnya dan lain-lain. Tetapi secara prinsip bahwa kegiatan-kegiatan pertambangan itu pasti harus melewati studi yang kita sebut dengan studi kelayakan, kemudian studi mengenai analisa dampak lingkungan. Dan juga sebenarnya saat ini juga sudah dituntut untuk melakukan belum ditambang tapi sudah merencanakan bagaimana nanti tambang ini tutup atau rencana penutupan tambang atau RPT. Jadi artinya memang kita beberapa yang ada di Bengkulu memang harus mengawal dari awal Pak. Jadi bagaimana proses ini dilakukan, kemudian bagaimana studi-studi itu dilakukan yang proper, kemudian hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi memang kalau dari sisi angka yang ada di sini memang relatif besar, tetapi kita masih sadar bahwa ini tahapnya masih awal sekali. Jadi kalau saya perhatikan dari lubang bor yang ada, ini masih sangat terbatas. Juga dari informasi yang ada, itu klasifikasinya juga masih sumber daya indikatif atau tereka, jadi masih memang klasifikasi yang paling benar gitu ya, dari tingkat keyakinan, sehingga risiko geologinya masih sangat tinggi sekali. Kira-kira begitu overview Pak yang bisa saya lihat dari data yang saya baca dan data yang bisa saya telusuri yang ada di internet ataupun dengan data yang publish. Profesor Lila, mungkin bisa diberi elaborasi. Tadi kan sudah sempat disinggung mengenai bahwa ketika kita mau memanfaatkan pertambangan, orang yang melakukan pemanfaatan ini harus berpikir pada saat tambang itu ditutup. Ya, kalau nggak salah pada saat ini juga ketika habis nambang itu harus dipikirkan reklamasinya atau pengembalian fungsi dari lokasi itu. Dan tampaknya juga ketentuan pemerintah mewajibkan perusahaan untuk menyetorkan uang dalam bentuk liquid untuk menjamin adanya reklamasi. Prof bisa dielaborasi mengenai rule of the game ini? Ya, secara prinsip memang ada aturan seperti itu, baik kita sebut dengan jaminan dan jaminan reklamasi. Jadi artinya memang di dalam kita ini kalau kita melakukan yang kita sebut dengan good mining practices, jadi bagaimana kita melakukan proses penambangan yang efektif. Jadi artinya memang semua parameter yang disampaikan tadi itu memang harus kita pikirkan di awal. Kita harus sadari bahwa yang namanya menambang tidak akan mungkin bisa mengembalikan alam 100% sebagaimana sebelumnya. Karena ada material yang kita ambil, kemudian material yang kita proses, kemudian ada material yang dibuang. Jadi pasti akan menyisakan, kalau dia tambang terbuka, itu akan menyisakan lubang gitu ya, atau pit. Tapi kalau tambang bawah tanah, pasti akan menyisakan rongga di bawah tanah. Nah, jadi ini artinya di dalam kita membuat sebelum kita melaksanakan operasi penambangan tadi itu semuanya harus sudah terukur.
Jadi kalau biasanya di dalam studi kami ada namanya baseline study. Jadi kalau baseline study itu sebelum tambang itu dibuka, kita harus sudah mengukur semua parameter lingkungan existing sebelum tambang itu dibuka. Kemudian selama tambang itu beroperasi, maka parameter-parameter tadi kita ukur agar terkendali, agar tidak melewati batas ambang. Kemudian secara bertahap pun kita akan memikirkan pada saat sebuah blok sudah selesai ditambang, maka harus dilakukan reklamasi. Dan terakhir setelah tambang ini selesai, maka ada yang namanya masa penutupan tambang. Jadi masyarakat yang dimakan itu tidak akan kehilangan, dalam tanda kutip, tidak langsung tiba-tiba hilang gitu mata pencariannya karena tambangnya pergi. Jadi artinya itu memang dipikirkan dari awal, Pak. Jadi memang semua pihak harus berusaha untuk memonitoring dan menerapkan kaidah pertambangan yang baik. Tapi ini dalam tangan ideal, Pak ya. Jadi yang di lapangan pasti banyak sekali penyesuaian-penyesuaian yang akan dilakukan. Baik, Prof. Ini mungkin sebelum nanti kita ke narasumber realnya, Prof. Bisa disebutkan, Prof, bisa dielaborasi bahwa memang perizinan ini urusan pemerintah pusat, urusan Kementerian ESDM. Nah, dalam konteks ini, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah supaya dia tidak terkena pulutnya doang gitu, kena imbasnya doang, kena dampaknya doang dari penambangan emas ini. Dan kalau boleh juga kita tahu semua, menurut pengetahuan Profesor, berapa gede sih sebenarnya potensi tambang emas di Seluma ini? Karena menurut catatan yang ada itu kalimatnya itu adalah signifikan. Ya kita nggak tahu yang dimaksud signifikan tuh kalau perbandingannya apakah 11-12 sama di Galsberg di Freeport sana atau gimana? Silakan, Rob. Ya, jadi kembali kalau masalah perizinan, saya yakin di nantinya ada namanya rekomendasi dari pemerintah daerah ya. Jadi artinya memang kontrolnya dari sana, Bapak. Jadi kalau saya mungkin tidak berani untuk terlalu jauh karena tatanan ini ada di kementerian, Pak ya. Jadi nanti mungkin narasumber kementerian akan lebih tepat untuk menjawab seberapa proses perizinan yang ada. Kemudian di dalam pelaksanaannya nanti, memang saya setuju tadi dengan narasumber sebelumnya. Jadi nantinya kita di dalam proses penambangan yang kita sebut dengan CSR itu kan harus ada link 1, link 2, link 3. Kemudian kita juga melibatkan sumber daya manusia dari link 1, link 2, dan link 2 hulu dan seterusnya. Jadi nanti optimasi yang bisa kita lakukan agar pemberdayaan masyarakat Bengkulu itu bisa maksimal dari operasi penambangan. Jadi stakeholders daerah itu memang harus betul-betul strong, Pak ya. Jadi artinya mengontrol agar sebanyak mungkin sebesar semaksimal mungkin pemanfaatan yang bisa dilakukan untuk masyarakat daerah. Kemudian yang kedua tentang seberapa besar jumlahnya. Kembali lagi, Pak, saya ada angka di dalam referensi yang saya baca, cuma sayangnya tidak tahu siapa yang menulis dan melaporkan kemana. Tapi kalau melihat angkanya memang relatif signifikan. Signifikan tadi benar, Pak ya, relatif, Pak ya. Nah, cuman yang masalahnya adalah kategorinya, Pak. Jadi kategorinya itu masih sangat rendah. Jadi artinya dia kan masih dalam tingkat keyakinan yang paling rendah dari sisi kita mengatakan klasifikasi sumber daya, sehingga risiko geologi atau risiko risiko tingkat keyakinannya juga tidak terlalu baik. Jadi artinya memang kegiatan ini masih memerlukan kegiatan-kegiatan lanjutan. Jadi kalau tadi kita katakan dalam skala 10, katakan kalau dari laporan yang saya baca ini, mungkin posisi sekarang itu mungkin antara nilainya dalam tahap 4 dari angka 10. Oh iya. Tingkat keyakinan masih rendah ya. Masih rendah. Iya, ya, oke. Terima kasih, Rob, telah hadir secara virtual dalam ngobrol kita. Siap. Oke, terima kasih. Dan saya lanjutkan ke Pak Fahmi nih, Pak Fahmi. Bisa dielaborasi ini beberapa hal. Ini kita seringkali overestimate kadang-kadang sih di dalam melihat sejumlah potensi-potensi terutama di bidang pertambangan itu kita hanya memikirkan di awal-awal gitu ya.
Jadi agak apa di proses bagaimana kita bisa mempersiapkan seperti yang Pak Dekan sebutkan tadi, kita harus berpikir bahwa ketika tambang itu sudah nggak ekonomis lagi. Silakan Rob. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya appreciate Pak Wakil Bupati, kegiatan semacam ini itu sangat bermanfaat bagi daerah itu, sehingga nanti policy based discussion policy based riset itu jauh lebih baik, jadi bisa dilanjutkan gitu, dan saya bisa diundang lagi. Betul, siap. Nah, itu penting. Nah kemudian saya akan fokus ke tambang tadi gitu ya. Jadi tadi dari Pak Dekan mengatakan ada potensi tadi signifikan. Belum tahu berapa signifikannya. Nah maka yang pertama kali dilakukan gitu ya adalah riset geologi untuk memastikan tadi gitu ya. Bagaimana riset geologi tadi dilakukan, yang hasil riset itu bahwa di situ memang ada tambang emas dengan kuantitas berapa tadi gitu ya. Nah setelah itu seperti kata Pak Dekan juga perlu ada studi kelayakan tadi, kelayakan dari segi keekonomian, dari segi dan sebagainya gitu ya. Dan saya setuju bahwa dalam studi kelayakan tadi itu perlu dipertimbangkan sampai nanti rencana penutupan tadi. Penutupan itu harus sudah direncanakan, terutama yang terkait dengan masalah reklamasi juga. Jadi kita tahu di semua tambang yang ada di Indonesia itu peraturan reklamasi kan sudah ada sesungguhnya. Tapi mereka abai terhadap reklamasi tadi karena memang deposit untuk reklamasi itu besar sekali. Betul. Dan biayanya juga cukup besar, sehingga kalau mereka melakukan reklamasi maka dia akan mengurangi keuntungan dan jumlah yang sangat besar, sehingga mereka abai. Dan payahnya lagi pemerintah pusat maupun daerah membiarkan ada suatu pembiaran tadi. Sehingga misalnya di Balikpapan itu ada bekas tambang batu bara, lubang-lubang dibiarkan saja tanpa reklamasi gitu ya, itu sudah memakan korban gitu ya. Di Bangka Prof yang paling ngeri. Nggak, artinya kalau seluma memang mau itu ya pertambangan yang memang benar-benar bersih gitu ya, itu tadi. Nah setelah itu maka yang harus dilakukan adalah menyusun itu ya, saya nyebutnya arsitektur tata kelola. Jadi dalam tata kelola tadi itu sejak awal saya kira sebelum ini dioperasikan harus sudah dipikirkan itu. Nah kaitannya dalam tata kelola tadi, yang pertama adalah siapa yang akan mengelola tambang emas. Kalau tadi hasil geologi tadi misalnya memang layak dari segi kelayakan layak juga, maka tata kelola ini harus sudah disusun itu. Siapa yang akan mengelola? Nah idealnya yang melakukan itu ya BUMD dari daerah tadi. Idealnya, tetapi itu tidak mudah karena dibutuhkan modal yang cukup besar, dibutuhkan kapabilitas. Betul kalau itu betul. Kapal dan sebagainya. Maka kemudian pilihan kedua adalah joint ventures dengan pengusaha batu atau tambang tadi gitu ya. Nah cuman di situ juga tetap harus setor modal gitu ya, karena ada pembagian sahamnya berapa persen misalnya, idealnya 51%, tapi lagi-lagi nanti akan masalah pendanaannya tadi. Nah kalau tetap nggak bisa juga, maka ada yang ketiga, serahkan memang semua pada swasta, tetapi harus ada suatu persyaratan-persyaratan yang harus diberikan tadi, termasuk misalnya reklamasi tadi. Nah, kalau diserahkan pada swasta tadi, maka daerah dapat apa? Nah, daerah dapat apa tadi? Ada contoh misalnya di Freeport itu daerah dapat profitability index 10% tanpa setor modal. Profitability index 10% ya. 10% yang di mana? Freeport itu sudah seperti itu tadi. Untuk di daerah tadi dibagi tingkat gubernur dan juga kabupaten itu ya. Itu relatif lebih aman gitu ya.
Nah, kemudian apa indikator keberhasilan tadi? Ini juga harus disusun gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk menentukan indikator tadi, saya kira dasar yang harus digunakan adalah konstitusi. Pasal 33 menyebutkan bahwa seluruh kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, apa bentuk kemakmuran rakyat tadi? Ya, yang pertama pertumbuhan ekonomi atau PDRB-nya itu. Saya lihat di Biro Statistik saat ini sudah cukup bagus menurut saya sebagai daerah baru 5,02% itu saya kira cukup bagus. Kemudian juga pengangguran juga kecil, lawan pekerjaan cukup bagus itu. Artinya ini modal awal yang cukup bagus itu untuk mencapai nanti. Nah ini terjadi karena tambang belum dimanfaatkan gitu ya. Tambang dari dimanfaatkan, saya yakin mungkin pertumbuhan ekonominya bisa di atas 8, bahkan 10 bisa tercapai kalau itu dimanfaatkan. Nah tetapi pertumbuhan ekonomi saya tidak cukup gitu ya. Siapa yang menikmati pertumbuhan ekonomi tadi? Betul, Bob. Nah oleh karena itu maka harus berikan nilai tambah, harus ada membuka lapangan pekerjaan tadi gitu ya. Jadi usahakan bahwa yang bekerja di tambang tadi ya orang Seluma tadi, jangan kemudian diekspor dari Jawa misalnya itu ya. Tapi kadang-kadang tidak terelakkan loh, Bob, karena ketersediaan tenaga setempat. Kalau ini pertanggakan kan ada selain padat modal. Nah kalau sudah direncanakan sejak awal itu kan bisa disiapkan. Kadang-kadang itu hanya untuk justifikasi aja bahwa orang daerah nggak mampu gitu ya. Pak Arjum Ran Seluma profesor dia. Iya, tapi jumlahnya 1, Rob. Kan belum, jadi kan beliau cerdas gitu ya. Biasanya makannya kan enak-enak terus di sana gitu ya. Jadi kadang-kadang itu justifikasi. Jadi tenaga kerja harus sebagian dari daerah. Dan yang ketiga yang paling penting adalah mengurangi tingkat kemiskinan. Saya lihat tingkat kemiskinan, garis kemiskinan di daerah itu masih tinggi, Pak. Jumlah orang miskin memang rendah, tetapi yang hidup di bawah garis kemiskinan masih tinggi. Nah oleh karena itu di tambang tadi minimal indikator ekonomi tadi harus ada 3 hal tadi. Nah kemudian yang terakhir tadi tentang reklamasi itu seawal dan harus tegas gitu ya. Jadi jangan kemudian dibiarkan. Kalau dibiarkan nanti yang korban adalah rakyat setempat, nggak dapat apa-apa, dapat rakyat setempat gitu ya. Jadi itu mumpung ini belum dimulai, maka saya menyebutnya arsitektur dari tata kelola dari A sampai Z itu harus dirumuskan dan harus konsisten dengan susunan tadi. Nah satu lagi, saya kira kita belajar dari bencana Sumatera yang Agustus kemarin ya. Agustus kemarin itu kan korbannya banyak sekali gitu ya, 1.000 lebih orang Palestina yang dibunuh Israel gitu. Jadi bagaimana juga nanti tambang emas akan melakukan deforestasi tadi, pasti itu. Atau juga batu bara dan sebagainya itu akan melakukan penebangan hutan dan sebagainya. Nah oleh karena itu dalam desain tata kelola tadi itu harus diuruskan juga berapa yang boleh di deforestasinya tadi ya, berapa persen itu kan ada hitungannya itu yang para ahli hutan tadi. Kalau Sumatera itu sudah sangat kritis di bawah standar tadi gitu ya, maka terjadilah bencana tadi. Nah kalau terjadi bencana saya kira apapun hasilnya kalinya 0 gitu Pak. Karena korban tadi akan sangat besar, kerugian harta dan sebagainya tadi. Tapi kalau sejak awal itu kan untuk tambang emas ini maka akan memotong hutan sampai berapa persen misalnya. Nah itu juga sekali lagi harus konsekuen gitu. Tapi kalau kemudian terjadi persekutuan antara penguasa dan pengusaha, wah ini yang paling berat. Maka dasarnya adalah pasal 33 UUD 45 bahwa itu sebesar-besarnya itu kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran penguasa dan pengusaha. Terima kasih Pak. Baik, ini supaya nyambung ini ke Pak Dr. Sony Trison ini, karena tadi itu kan concernnya itu kebetulan nanti Pak
Wabu bisa mengelaborasi di sesi kedua. Itu tambang itu masuk wilayah hutan. Dan tadi seperti Pak Fahmi bilang bahwa deforestasi merupakan satu keniscayaan. Tapi sebelum ini betul-betul kan masih dalam tahap awal kan gitu ya Pak Bu ya. Boleh menjadi catatan Pak Sony terkait dengan hal-hal mengenai hutan-menghutan ini. Monggo silakan. Baik, terima kasih. Ya, di Kabupaten Seluma Bengkulu ini memang khas ya Pak Wakil Bupati ya. Dari total 88 ribuan ya hutannya itu 66 ribunya itu hutan lindung gitu ya. Jadi kalau kita bijak dalam melihat persoalan, pertama adalah tentu kami dari orang kehutanan bisa menyebutkan bahwa kehutanan itu adalah ibu semua sektor, gitu ya. Artinya apa? Bahwa dengan bentang lahan yang seperti itu, berbagai choice pilihan dalam konteks tadi pengembangan ekonomi wilayah, sepanjang memang konteksnya adalah rasional dengan mengikuti aturan yang ada, saya kira pilihan-pilihan itu sangat memungkinkan, kan begitu ya. Makanya tadi ada pinjam pakai kawasan begitu ya. Kemudian ada reklamasi pasca tambang gitu ya, macam-macam. Jadi sebenarnya kehutanan sudah mencoba ada saluran-salurannya kira-kira begitu gitu ya. Nah, tapi sisi lain adalah kita juga perlu belajar dengan wilayah lain yang saat ini juga menunjukkan tren penurunan gitu. Contohnya Bangka Belitung nih, begitu. Iya, betul. Ini menarik ini. Iya. Paling kasat mata ya. Tadi decision maker untuk membangun rasionalitas tadi perlu kita pikirkan dengan berbagai ahli tadi yang Prof sampaikan itu, begitu ya. Artinya bahwa jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah, padahal dalam konsep sustainability saya kira salah satu syaratnya adalah keberlanjutan, kan begitu ya. Betul. Gitu ya. Artinya tambang tidak harus selalu menjadi opsi yang utama misalkan, tapi ada opsi lain misalkan. Karena tadi recovery-nya kan sekarang Bangka Belitung buktinya penerbangan aja susah. Dulu saya membuat dokumen RPT ya, seluruh 329 desa sekarang betul-betul mengembalikan reklamasi pasca tambang itu ternyata persoalan besar, dan itu lebih mahal biayanya, gitu ya. Jadi Bangka Belitung sekarang dengan konsep RPT itu ternyata tidak mungkin tuh, karena long term gitu ya. Nah ini pilihan nih Pak Wakil Bupati ya, pilihan yang di situ. Makanya kalau saya melihat pertama adalah tadi dengan daya dukung, kemudian batasan ekologis ya, mungkin kita harus mencari optimasi dalam konteks tidak mengeneralisasi kebijakan ini. Iya. Artinya tidak pukul rata bahwa blok sekian, mungkin nanti perlu diciutkan dengan berbagai opsi-opsi lain. Misalkan tadi, opsi tambang, yang lainnya lagi opsi pengembangan jasa lingkungan hutan, ya artinya dengan karena dia sekarang ini cukup memberikan opsi-opsi dalam pengembangan hasil bukan kayu, terutama wisata sebenarnya. Jadi memang kalau saya keliling Sumatera ya, saya juga prihatin Pak Wakil Bupati nih. Bengkulu ini termasuk yang tidak pernah berubah, sepi begitu ya. Saya pertama kali tahun 2001 berkunjung dari bawah tuh, dari Lampung ya ke atas itu. Kemarin beberapa dalam 5 tahun ini berkunjung ke sana, ternyata memang tidak terlalu banyak berubah. Gitu. Pantai Panjang itu tetap gitu-gitu saja. Gitu ya. Itu menunjukkan memang ada strategi lain yang kita perlu belajar juga kepada aspek wisatanya. Itu yang kemarin saya sampaikan waktu dengan Pak Gubernur beberapa hari lalu ya. Saya ke sana mengungkapkan hal itu gitu ya. Karena ini menjadi bumerang juga ya di saat memang kan semua di media sosial kan tantangannya di sana itu kan tambang emas kan begitu ya. Nah, ini sebenarnya kita perlu bijak dalam konteks tadi, karena merecovery tadi meskipun dengan konsep yang benar pun pasti kan tadi ada perubahan nilai ya, kualitas lingkungannya yang ternyata juga sisi
valuationnya juga underestimate ternyata. Gitu. Artinya bahwa tadi ada dana jaminan reklamasi, ternyata pada faktanya di beberapa lokasi juga sangat-sangat tidak mudah begitu ya. Apalagi konteksnya ini kan tadi ada 2 kementerian kan, ESDM dengan Kemenhub misalkan gitu ya. Itu tidak mudah karena perlu tadi monitoringnya ya. Sama halnya ketika di Bangka Belitung bagaimana kegagalan reklamasi itu akibat pagi ditanam sore ditambang lagi gitu ya. Nah ini hal-hal yang memang persoalan tidak mudah. Termasuk juga ada unsur pendatang begitu ya. Artinya yang di Bangka Belitung kan saya melakukan riset ternyata 40.000 ya pendatang masuk ke Bangka Belitung yang ujungnya adalah konflik antara orang lokal yang peduli kepada reklamasi dengan yang orang pendatang yang butuh perut. Nah ini hal-hal yang dampak pilihan gitu. Iya. Baik, nanti kita akan masuk sesi kedua ya. Setelah ini kita break sebentar untuk saksikan video berikut ini. Nanti akan memasuki sesi kedua. Kita akan lebih tajam nanti ya mengenai bagaimana kita bisa membangun dapat duit tetapi sustain gitu. Enggak hanya dapat duit di awal-awal, dapat bencananya di akhir-akhir. Kita saksikan video mengenai Kabupaten Seluma berikut ini. Silakan. Kabupaten Seluma merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu yang terletak di pesisir barat Pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dengan luas wilayah sekitar 2.479 km persegi dan ibu kota di Pasar Tais. Kabupaten Seluma memiliki posisi geografis yang strategis serta kekayaan sumber daya alam yang beragam. Saat ini Kabupaten Seluma dipimpin oleh Bupati Teddy Rahman dan Wakil Bupati Gustianto yang membawa semangat pembangunan berbasis kebersamaan, pelayanan publik, serta pengelolaan potensi daerah secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Sektor pertanian menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Seluma. Lahan yang subur dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman pangan dan perkebunan yang menopang ketahanan pangan daerah sekaligus menjadi sumber penghidupan utama masyarakat pedesaan. Didukung oleh garis pantai yang panjang, aktivitas perikanan tangkap dan budidaya berkembang di wilayah pesisir dan menjadi penggerak ekonomi masyarakat, serta membuka peluang pengembangan industri perikanan berbasis sumber daya lokal. Kabupaten Seluma juga menyimpan potensi pariwisata alam yang menjanjikan. Keindahan pantai perbukitan hijau, kawasan pedesaan yang asri, serta berbagai objek wisata alam lainnya menjadi modal penting dalam pengembangan pariwisata berbasis lingkungan yang berkelanjutan dan bernilai ekonomi. Pemanfaatan potensi tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dengan kekayaan sumber daya alam, posisi geografis yang strategis, serta semangat masyarakat dan kepemimpinan daerah yang kuat, Kabupaten Seluma terus melangkah menuju pembangunan yang maju, mandiri, berdaya saing, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Baik, saya ingin ke Pak Wahbub lagi nih. Pak Wahbub, ini kan tadi baru pemandangan umum lah. Pak Wahbub bisa cerita juga, apakah seberapa besar sih sebenarnya pemerintah daerah Kabupaten Seluma dilibatkan, Pak? Terutama di dalam pengelolaan sumber daya, karena sumber daya alam. Karena bagaimanapun kan perizinannya berada di wewenang pemerintah pusat. Boleh cerita dong sedikit mengenai pelibatan dari pemerintah pusat terhadap pemerintah Kabupaten Seluma, sehingga itu tadi investor dapat manisnya, nanti warga yang dapat pahitnya gitu. Yang tadi banyak disinggung supaya mumpung belum sampai jauh. Silakan Pak Abu. Baik, terima kasih. Jadi kita pilah-pilahkan. Jadi ada kalau yang namanya untuk tambang, baik tambang batu bara maupun emas,
itu nggak ada ke kita Pak. Jadi sistemnya sistem bagi hasil dengan pemerintah pusat. Ya. Jadi kita diberikan jenis dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Itu yang kita rasakan. Kemudian hal yang lain, kalau dari perkebunan sama, nanti kita dapat dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Tapi yang paling kita ngambil paling pajak parkir, pajak air bawah tanah mungkin. Nah kemudian kalau yang sifatnya, kalau yang termasuk ini tambak, kita ada tambak udang juga di sana yang dikelola oleh penanam modal. Di sana juga kita cuma mendapatkan PBB-nya saja, itu pun nggak lancar. Nah jadi sistem kontribusi untuk daerah memang minim sekali. Nah, baik masalah sawit maupun apa. Begitu juga kita juga di sana kan ada pabrik karet klam rubber. Nah, sama Pak. Jadi hanya sistem bagi hasil dari pemerintah pusat. Jadi dipotong pajak dari pemerintah pusat, nanti ada bagi hasilnya ke pemerintah kabupaten. Nah, cuma kita nggak tahu berapa sudah yang sudah disedot ke pemerintah pusat dibagi hasil, kita terima aja angka-angkanya begitu. Pak, mungkin bisa dielaborasi tadi kan, sebenarnya bagaimanapun wilayah tambang, wilayah disebutnya ini kan ada di daerah. Apakah di dalam proses penerbitan izin, proses di dalam pelaksanaannya itu diminta masukan nggak sih? Diminta apa yang mesti diperhatikan? Tadi kan narasumber kita luar biasa ini kan mengatakan kalau bisa daerah juga ikut ngawal supaya hasilnya juga bagus gitu, sustain gitu loh Pak, berkesinambungan itu. Apakah selama ini dilibatkan dalam proses dimintai pendapat atau bagaimana konfirmasi supaya pemerintah daerah juga ikut dalam pengertian bahasa Jawanya cawe-cawe gitu loh Pak? Ya. Gimana Pak? Baik Pak, jadi dalam hal perizinan saya rasa tidak ada di kabupaten. Ya. Jadi semuanya ke provinsi dan pusat dan provinsi. Ada paling-paling izin prinsip kalau gitu. Jadi untuk pengawasan kita juga nggak begitu dalam. Contohnya seperti misalnya ada tambang batu bara. Nah kita melihat di sana reklamasi yang sangat minim yang dilakukan, sehingga sudah mereka nambang banyak yang berlubang-lubang. Nah sedangkan anggaran reklamasi kita nggak tahu, karena ada perjanjian itu antara penambang dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Jadi kita tidak tahu Pak. Jadi kira-kira kabupaten ini dapat imbasnya saja. Iya. Gitu ya Pak. Mungkin Profesor Harjo mungkin bagaimana ini cara supaya tadi kita seringkali yang menikmati pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, tapi dampaknya seperti kemarin banjir. Seolah-olah yang harus menanggung semua ini kan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Padahal kita nggak tahu juga ya. Izin-izin itu bukan mereka yang keluarin. Gimana Prof? Oke, terima kasih. Di bisnis pertambangan ini ya, kan kita melihatnya bagaimana dampaknya ke kesejahteraan ya, masyarakat seperti Pak Hamid tadi sampaikan. Nah, itu kan kesejahteraan itu kan uang. Dalam proses ini kan berarti ada persiapan, pelaksanaan dan hasil. Nah, dalam kajian investasi, uang yang bakal masuk atau kembali ke lokasi tambang itu uangnya dari mana? Pertama, kalau kita bicara dalam konteks tambang emas, setelah izin selesai, kan mulai melakukan persiapan pertambangan. Berarti kan ada investasi di sana, ada uang masuk di sana. Nah, sekarang kan taman emas ini kan biasanya tambang modern. Kan kalau tadi Pak kan mungkin 1.000 apa yang akan tenaga kerja gitu, pertanyaannya. Nanti kalau misalnya tambang emas di Kabupaten Seluma ini apakah padat modal atau padat karya gitu. Nah, misalnya untuk memulai pertambangan itu dia butuh investasi sekian miliar gitu. Ini dia beli alat. Apakah alat itu dibeli di Bengkulu atau dibeli di Jakarta? Kalau beli di Jakarta berarti uangnya dibelanjakan di Jakarta, alatnya dibawa ke Bengkulu, nggak ada uang yang masuk. Oke, minim lah di awal itu ada uang yang masuk yang dibelanjakan di Seluma, paling beli beras, beli telur, ya untuk pegawai itu kan sana
yang lain kan uangnya itu dibelanjakan di luar Seluma. Nah, artinya tidak ada uang masuk di sana, menambah uang beredar di Kabupaten Seluma. Kemudian setelah itu tambang beroperasi, ya, operasional, biaya operasional tambang ini untuk apa? Belanja pegawai. Oke, sekarang berapa belanja pegawai itu yang dia dapat gaji terus dibelanjakan di Seluma? Ya. Nah, kalau karyawan yang rendah, yang bawahan gitu, mungkin orang Seluma, atau kabupaten sekitar lah, orang Bengkulu lah, taruh gitu. Mungkin uangnya ya akan dibelanjakan di sana. Tapi kalau manajer atau ekspatriatnya, uangnya dibelanjakan di mana? Nah, itu kita bisa hitung. Nggak begitu banyak juga yang akan dibelanjakan di Seluma. Dalam proses operasional itu, peralatan pertambangan untuk operasional beli di mana? Dari luar kan masuknya. Jadi kan bawa barang aja gitu. Kemudian, nah ini yang penting ya, yang penting juga seperti tadi Pak Hamid sampaikan, Pak Wabub, yang kita harapkan itu kan adalah hasil. Ya, emas didapat, ya. Terus kan dijual. Betul. Nah, uangnya dari penjualan emas ini apapun bentuknya, pajaknya, royaltinya, ataupun bagi hasilnya, itu berapa yang kembali ke Kabupaten Seluma. Taruhlah misalnya dalam 1 tahun itu hasil penjualan emas itu 1 triliun. Ya. Nah, berapa miliar yang akan diterima oleh Kabupaten Seluma? Yang itu bisa digunakan pemerintah Kabupaten Seluma untuk pembangunan fisik dan non fisik. Nah, itu yang harus kita hitung. Kalau royalti misalnya 51% dari apa? Taruhlah perhitungan, ya, tidak ada transparansi, sekian ton emas yang dihasilkan dijual sekian, transparansi. Tidak ada penyelewengan. Enggak, ini dapatnya 2 ton dibilang 500 kilo. Berarti kan yang 1,5 ton itu tidak dihitung. Itu penyelewengan namanya. Taruhlah ini benar-benar transparan, ya. Masuknya berapa ke pusat? Dari pusat itu bagi ke provinsi 20%, kabupaten misalnya 40%. Ya. Nah, uang itu, ya, harus bisa menyejahterakan masyarakat, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Maksud dari Pak Sony tadi Pak Wabu, Pak, saya potong sedikit. Tadi kan mengatakan kita nggak pernah tahu hitung-hitungannya, ya kan? Sebenarnya yang diterima pemerintah pusat dari izin usaha pertambangan itu berapa? Ya. Sehingga kemudian bisa dihitung kami dapat berapa. Apa Pak? Memang masalah transparansi ini menjadi satu isu ya, satu persoalan yang memang harus kita selesaikan supaya daerah merasa fair gitu. Gimana Bro? Ya seperti tadi misalnya kayak di mana tadi Pak kami katakan yang 10% ya indeks di Freeport 10% gitu ya. 10% dari profit. Ya. Bukan penjualan ya. Ya 10% dari profit itu untuk kembali ke pemerintah daerah. Ya. Provinsi, kabupaten. Nah, ini yang harus transparan. Berapa sih sebenarnya pendapatannya, terus dijual, terus biayanya itu berapa sampai menjadi profit sekian. Ya. Karena ya komponen biaya itu bisa di-markup. Ya. Itu masalahnya untuk mengecilkan profit. Sehingga pemerintah nanti akan mendapatkan bagi hasil yang kecil. Karena biaya untuk misalnya CSR. CSR itu kewajiban perusahaan pertambangan. Tapi perusahaan bisa aja dia menjadikan biaya CSR ini sebagai biaya yang mengurangi keuntungan. Sebenarnya dia bukan CSR-nya dia. Bukan CSR itu namanya. Dia sebagai biaya gitu. Jadi, sebagai biaya gitu. Nah, hal yang seperti ini memang transparansi dalam tadi kalau bahasanya Pak Pami itu tata kelola. Ya, itu kan harus jelas. Nah, jadi pemerintah
kabupaten, provinsi juga harus punya bargaining. Berapa sih sebenarnya uang ya yang dihasilkan dari tambang ini? Kita nggak bisa hanya pasrah aja gitu. Pokoknya pusat ngasih berapa kita manut segitu ya. Nah, tapi itu kita makanya potensinya berapa ya kan, berapa pendapatannya akan berapa. Nah itu ya memang harus ada orang yang di daerah baik provinsi maupun di kabupaten yang mengerti ya dengan bisnis pertambangan itu gitu loh. Jadi kalau enggak ya kalau orang Jawa bilang ya kita dihapusi gitu. Ya artinya dihapusi itu dibohongi. Dibohongi gitu ya. Oh kita cuman dapat untung sekian gitu. Padahal kan enggak. Ya, dulu lama ada beberapa tambang emas di mana tambangnya tambang tembaga gitu. Ya semua ahli geologi tahu kalau ada tembaga itu kan ada emas di sana gitu ya. Tapi kan emasnya nggak pernah dibagi, yang dibagi tembaganya gitu ya. Nah misalnya ya di Bengkulu ini nanti gimana nih? Ya, gitu. Nah kemudian harus ada riset tadi, saya setuju gitu. Jangan sampai di akhir gitu ya. Saya sangat concern ya. Saya bukan ahli lingkungan ya. Tapi saya kecil di sana, misalnya di air Talo gitu ya. Ya air Talo itu hampir semua desa ya di Kecamatan Talo dari Talo Ulu, Talo Induk sampai ke Talo Iri itu berada di pinggir Sungai Talo itu. Dari hulu gitu ya, sampai ke hilir sampai di kawasan transmigrasi itu. Kalau suatu hari menimbulkan bencana ya, itu akan seperti Aceh Tamiang. Oh gitu ya? Iya. Jadi sedahsyat itu lah. Begitu juga Sungai Seluma, ya dari hulu desa yang paling hulu, ya sampai kiri ke masuk ke Limbok Kubui sampai ke daerah ke pantai itu desa semua. Karena kan desa ini kan desa tradisional ya, bukan seperti di Jawa gitu. Jadi desa itu berada di sepanjang sungai, di pinggir sungai, gitu ya. Di Sungai Alas juga begitu. Dari desa yang paling hulu itu di pinggir sungai sampai ke. Jadi kalau sungainya banjir selesai itu sudah selesai Pak ya. Selesai kalau sungainya. Nah, kalau dulu masa kecil saya sungai banjir itu berkah Pak. Ya karena banjirnya nggak besar bisa terjadi. Kita kalau air Talo itu banjir biasa kita ada kayu hanyut itu untuk ngambil kayu bakar terus nanti biasa Pak. Terus kalau banjir itu kesempatan untuk cari ikan. Tapi kalau sekarang kalau banjir jangan coba-coba. Ya. Lenyap nanti Pak. Ya lenyap Pak. Ya, nah itu yang harus dipikir. Maka tata kelolanya, kalaupun itu bagaimanapun misalnya keputusannya, tata kelolanya harus baik. Jangan kita berharap bahwa nanti akan dapat sekian. Jangan-jangan hitung-hitungan kita itu nggak sama gitu loh. Ya, kita terlalu berharap gitu, tapi kita yang namanya investor, ya, dia kan harus menghitung baliknya berapa gitu ya. Ya, tapi kita, ya, ini artinya kita di Kabupaten Selumah ini dapatnya itu apa gitu. Dalam hitung-hitungan saya, dapatnya itu nggak akan banyak Pak. Ya, dari bagi hasil itu kan dari proses ini ya, tenaga kerja oke lah tenaga kerja, tapi kalau tenaga kerja itu nggak mungkin dari Kabupaten Selumah semua. 50% itu sudah bagus. Kita nggak mungkin nolak orang dari luar kabupaten masuk, luar provinsi masuk, ya bahkan dari luar negeri masuk. Itu sudah bisnis as usual ya, bisnisnya gitu. Ya mesti kan ada potensi orang masuk gitu. Ya nanti jangan sampai misalnya masuk gitu. Yang paling gencar jualan sayur orang mana? Kalau di Selumah pedagang sayur di mana? Orang Batak, ya bukan di subsidi. Pedagang, maksudnya orang Padang, ya kan gitu. Terus yang mana? Yang orang penduduk aslinya jangan sampai menimbulkan kecemburuan. Ini Kabupaten Selumah ini 30 mungkin sudah sepertiga itu kan orang Jawa. Ya kata Pak Wabub tadi dari Jawa 14 nih. Kecamatan ya Pak ya. 12 itu daerah transmigran. Orang Jawa Pak. Orang Jawa. Iya. Nah kan itu juga kita harus memikirkan manfaatnya, dampaknya ke situ akan ya
nggak bisa kita mengklaim nanti gitu yang kerja di tambang emas itu kok banyak orang Jawa. Tapi kan dia orang Jawa, orang Seluma. Dia udah lahir di sana. Lalu nanti orang yang asli orang Melayu ya, orang Sarawaknya bilang, lu ini kok pegawainya orang Jawa semua. Jangan-jangan karena bosnya dari Jawa sana yang terima orang Jawa gitu. Ya. Nah, nggak bisa. Kita udah nggak bisa lagi seperti itu. Dimanapun ya pasti akan banyak orang luar Seluma akan masuk ke sana, dan itu justru menurut saya suatu hal yang positif gitu. Jadi, nah kalau itu nanti yang perlu dipikirkan, sebenarnya investasi yang terbesar ya buat Kabupaten Seluma itu adalah di SDM. Ya, bagaimana pengembangan sumber daya manusia ya di Kabupaten Seluma itu yang ya. Semakin banyak orang pintar, semakin banyak yang keluar dari Kabupaten Seluma, itu akan semakin baik. Nah, misalnya nanti pemerintah daerah ya, di periode siapapun harus memang ada benar alokasi untuk pengembangan SDM. Karena itulah yang nanti dalam jangka panjang itu yang akan membangun Kabupaten Seluma. Karena apa? Taruh nanti kita tambang emas berapa puluh tahun, tambang emas itu. Setelah tambang emas nggak ada, terus bagaimana? Tapi kalau udah banyak orang yang berkembang, pendidikan sudah bagus, itulah yang nanti yang akan melanjutkan perkembangan Kabupaten Seluma itu. Terus harus bisa mengkonversi uang dari tambang itu untuk apa? Untuk pariwisata. Ya, itu yang akan continuity-nya itu di sana. Nggak ada yang namanya bisnis tambang itu continuity itu pasti stop. Karena di semua berhenti. Ya, tapi bisnis continuity itu seperti Dubai. Itu namanya bisnis continuity. Minyak dikonversi menjadi bisnis modern. Jadi destinasi pariwisata komersial. Nah, daerah kenapa tadi kita bicara Bangka Belitung, kita bicara mana selesai. Bengkulu ini kan punya sejarah panjang tambang emas dari zaman Belanda. Lebong Tandai. Ya, tambang emas terbesar di Indonesia. Sebelum ada yang ada Freeport ya. Freeport itu. Tapi setelah habis emas di Lebong Tandai, kita bisa lihat sampai hari ini apa ya? Lebong Tandai nggak ada perubahan, ya. Cuman lenyap aja. Ya, cuman menyisakan kereta apa itu? Lori itu, ya. Lori Lebong Tandai itu aja sisanya. Sama ya sebagian dulu yang bekerja di tambang emas di Lebong Tandai karena dia di sana sudah habis pindah ke Bogor, pindah kemana, ya gitu kan sebagian juga dari tempat kami di Bengkulu sana dari Lebong Tandai itu dia mencari emas yang lain karena dia bisanya cuma mengeruk masuk ke situ. Nah, jangan sampai tidak ada sisanya seperti itu. Ya. Jadi itu ya sama aja kalau orang tuanya kaya, dia tidak menyiapkan anaknya dengan baik. Ketika dia kaya ini anaknya disekolahkan, pintar, ya akan berlanjut kekayaan itu. Tapi kalau orang tuanya kaya, anaknya itu tidak punya berkembang potensi, orang tuanya selesai, kekayaannya akan habis dengan sendirinya akan miskin. Begitulah kalau kita melihat bagaimana sebagian besar daerah X ya tambang. Ya. Selesai tambangnya tinggal kerusakan lingkungannya, kerusakan sosial. Ya nggak siap, ya kerusakan sosial itu nggak siap, tambangnya tutup. Nah, habis ya. Tidak ada kelanjutannya. Di kalian bisnis continue nggak ada ya bisnis. Mana? Tunjukkan di Indonesia dalam konsep ya. Kalau kita lihat yang ada dalam konsep bisnis kontinu setelah tambang ini selesai terus masih continuous kesejahteraannya. Tambang selesai bubar, yang perantau ya dia pulang gitu. Yang udah dapat uang banyak ya dia pulang investasi ke lain. Ya. Perusahaan tambang dia udah dapat uang banyak. Ya, dari bisnis itu dia investasikan ke lain, dia bangun jalan tol. Bisnis perusahaan tambang ini
dia punya bisnis jalan tol, punya bisnis properti, punya apa? Yang tadinya bisnis maskapai. Bisnis Kalau maskapai. di Bangka penambangnya bisnis maskapai. Bisnis maskapai. Maskapai penerbangan. Maskapai penerbangan. Ya, begitulah. Ya, kalau kita bicara ya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang dia perusahaan tambang yang dia tidak akan mendapatkan konsesi, tapi dia sudah punya modal, dia akan ekspansi ke bisnis yang lain gitu. Nah, tinggal lagi masyarakat ini tadi seperti itu. Makanya tanggung jawab pemerintah daerah nanti samping yang kesejahteraan langsung itu bagaimana meningkatkan pendidikan, nanti investasi di sumber daya manusia gitu. Ya, baik, terima kasih Prof. Barjub. Saya ke Pak Fahmi nih. Ini tadi karena kritis menyoroti, boleh dong diberi saran gitu buat pemerintah daerah ya. Bagaimana ini mumpung belum jauh penambangan di Kabupaten Seluma, supaya mendapat manfaat optimal, Pak Fahmi, optimal ya. Kalaupun itu mereka nggak cawe-cawe dalam urusan perizinan, bahkan tadi kalau Pak Wabub jujur mereka nggak tahu menahu soal proses pemberian izin, bahkan penempatan lokasinya pun nggak ikut ya Pak ya. Silakan Pak. Oke, sebelum menjawab itu, barangkali yang dikemukakan oleh Pak Wagub tentang transparansi perizinan dan juga transparansi tentang reklamasi tadi bermasalah nilai tambah yang nggak jelas juga. Ini kan semua menjadi masalah gitu ya bagi daerah tadi. Iya. Yang barangkali harus diselesaikan juga meskipun itu tidak mudah gitu ya. Saya kira transparansi bagi hasil itu juga sulit sekali tidak bisa diubah karena itu kan perubahan dari dulu zaman reformasi itu kan sesungguhnya sudah disusun tentang otonomi daerah tadi gitu ya, yang menyangkut masalah otonomi politik dan keuangan tadi. Tapi 10 tahun Jokowi ini diubah juga menjadi sentralisasi yang terjadi seperti sekarang ini. Nah, dengan resentralisasi tadi izin semua ada di pusat dan bagi hasil semua ada di pusat, reklamasi dibiarin aja. Masa pemerintah daerah ini yang terjadi gitu ya, pemerintah daerah yang tidak mendapat manfaat banyak, tidak memberikan dan sebagainya, diminta mengawasi yang nggak mau. Kan nggak dapat apa-apa, dapat bagi hasil aja nggak tahu berapa itu. Tapi dikasih tugas tambahan kira-kira. Tambahan nggak mau. Yang nggak mungkin terjadi, maka terjadilah penyimpangan reklamasi yang ada di hampir semua tambang, kawasan tambang ya. Nah, satu lagi juga yang menjadi masalah itu ya, adalah illegal mining. Nah, illegal mining itu saya bagi dua, ada yang dilakukan oleh pengusaha dan yang kedua adalah oleh rakyat. Jadi di berbagai daerah ada tambang-tambang rakyat tadi. Dan itu kadang-kadang membahayakan bagi rakyat tadi karena nggak punya pengalaman. Nah, yang tambang ilegal dari pengusaha itu biasanya dia mulai dengan legal dulu, pada saat ekspansi baru kemudian dia legal, kemudian terjadilah merebut tanah adat, rakyat dan lain sebagainya, itu seperti itu. Itu sama terjadi dan itu dibiarkan saja. Maka pada saat Jokowi memberikan tambang pada ormas keagamaan NU dan Muhammadiyah, paling menentang di media bisa dilihat itu ya. Karena Muhammadiyah mengatakan saya akan berikan contoh mengelola tambang secara syariah. Saya diundang BP Muhammadiyah juga, waktu itu saya bilang kan, Bapak Ibu sekalian, kalau yang mengelola tambang itu malaikat, itu pasti juga akan ada pencemaran lingkungan, yang itu nggak bisa dihindarkan. Syariah dari mana? Saya bilang begitu. Nah, kemudian saya kira menjawab tadi apa yang harus dilakukan itu ya, dengan segala keterbatasan yang ada karena memang ada resentralisasi aturan-aturan tadi, seolah kan nggak bisa apa-apa itu ya. Tapi menurut saya jangan putus asa Pak. Artinya apa? Ini mumpung belum dimulai. Tadi misalnya arsitektur tata kelola tadi
itu kalau bisa disusun oleh pemerintah daerah sesuai dengan keinginan kepentingan daerah tadi. Nah, kemudian nanti pada saat proses tadi itu barangkali bisa didiskusikan dengan pemerintah pusat tadi. Nah, termasuk indikator-indikator ekonomi pertumbuhan berapa, kemudian tingkat kemiskinan dan juga pengangguran. Dan saya kira saya setuju Pak Hamzun tadi gitu ya. Saya kira pendidikan bagi rakyat di sekitar tambang itu wajib dilakukan gitu ya. Karena tambang tadi itu kan unrenewable, nggak bisa diperbaharui, pada saatnya habis. Nah, pada saat habis, saya nggak bayangkan orang Papua di sekitar itu mau ngapain gitu. Karena pendidikannya sangat jelek dan itu sepertinya ada unsur kesengajaan dari Freeport. Seperti dibodohkan gitu ya. Saya dulu S3 saya di Australia, orang asli Australia itu juga orang aborigin. Itu sengaja dibodohkan, Pak. Bodohkan, dikasih minuman keras di suatu daerah sehingga dia nggak bisa protes. Nah, saya kira untuk mengubah nasib di suatu daerah tadi, ya perbaiki tingkat pendidikan tadi. Lepas dari apapun, saya kira yang dilakukan oleh Prabowo untuk mengenai pendidikan itu saya kira agak bagus gitu. Jadi maksud saya daerah tetap juga menyusun sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan daerah tadi. Nah, nanti kemudian konsep tadi dibawa ke pusat, diajak berunding gitu ya. Saya ingat pada penetapan Aceh untuk batas laut yang dikuasai untuk pemerintah daerah ada itu ya Pak ya. Saya lupa berapa itu dia. Itu juga ada perundingan di situ. Dengan menterinya ada perundingan. Kebetulan waktu itu saya staf khususnya Junan gitu ya. Waktu diajak berunding tadi saya bilang, Pak, daripada dia minta merdeka lagi nanti kan repot saya. Kasih aja cuma berapa kilometer waktu itu gitu ya. Nah ini contoh mas saya, kalau misalnya daerah punya konsep tadi bisa dirundingkan gitu ya, agar seharusnya untuk kemampuan rakyat di daerah tadi. Jangan sampai di daerah tadi karena nggak mau reklamasi, kemudian terjadi pencemaran yang menderita ya rakyat di daerah, tapi bagi hasilnya kecil sekali. Nah itu mumpung ini belum dimulai, saya kira kalau ini nanti misalnya bisa disusun kemudian berhasil, bisa menjadi percontohan. Ya, jadi role model ya. Ya role model tadi. Ya. Itu barangkali. Oke. Ini tadi kan ini ke Mas Soni nih, Mas Soni. Tadi kan sudah dijelaskan selintas tadi ya mengenai bagaimana struktur hutan itu mau tidak mau termasuk dengan reklamasi, lalu ada depositnya dan seterusnya. Dan kebetulan di Kabupaten Seluma ini selain ada potensi tambang juga ada sawit, ya kan? Dan konon sawit ini juga ganggu, konon, ya. Lalu kemudian juga apa sih yang mesti harus ada beberapa macam diskursus mengenai tanaman yang harus dipilih untuk reklamasi, Pak Soni. Jadi barangkali ini kita dapat elaborasi, ya maunya sih kalau orang sih tanaman yang murah, ya kan saya pernah lihat satu proses pembibitan di perusahaan tambang. Nah mereka kesulitan untuk mengembalikan sesuai syarat itu pohon-pohon endemik di situ gitu. Gimana ini Pak Soni? Ya baik. Untuk pemilihan jenis ya tanaman yang untuk reklamasi memang pertama tentu dalilnya adalah disesuaikan dengan tanaman dulu yang ada di situ. Yang kedua kemudian menyusut-nyusut, akhirnya pertama adalah yang pemanfaatan untuk tidak pemanfaatan langsung ke manusia. Ya. Misalkan serewangi gitu ya, kemudian akasia yang memang masuk dalam kategori fast growing species begitu ya. Nah, kita mengalami di misalkan tambang timah, kemudian tambang semen begitu ya yang ada di Bogor, itu semua kita bantu dengan tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan atsiri.
Jadi bukan yang berhubungan dengan manusia, karena ikan yang kita lakukan uji coba di 8.000 kolong yang ada di Bangka Belitung, ternyata memang jangka waktu 10-15 tahun masih ada karsinogeniknya gitu ya. Itu luar biasa tuh. Meskipun dia hidup, tapi ternyata kalau dimakan kita ya racun juga. Makanya ini saya kira sangat penting untuk tadi riset-riset dari kampus ini sangat baik untuk tadi mencoba mencari solusi ya. Paling tidak memitigasi dan melakukan opsi-opsi gitu ya. Meskipun tadi PR itu besar, lama gitu ya. Bayangkan yang 8.000 aja pertanyaannya, ini dari mana tanah untuk nimbunnya ternyata. Itu jadi masalah ternyata. Iya, betul. Dan itu costnya lebih mahal begitu ya. Jadi tidak bisa dari sekitar wilayah Bangka Belitung, harus dari luar pulau begitu ya. Nah, ini contoh-contoh biaya lingkungan begitu ya yang tadi disampaikan kaitannya dengan pasca tambang begitu ya. Dan mungkin tadi kalau kita ingin pastikan bahwa pasca itu dengan penanaman is okay, tetapi ujungnya adalah impotnya begitu besar gitu ya. Jadi dengan nilai segitu itu udah terlalu ekstrim, karena mengembalikan unsur tanah ya kembali ke normal itu tidak dengan mudah begitu ya. Butuh biaya pemulihannya yang cukup besar. Gitu ya. Gitu, Bang. Monggo, Mas. Maaf, saya bukan ahli lingkungan juga gitu ya, tetapi masalah reklamasi saya mengamati betul, Pak. Jadi permasalahan yang muncul dalam reklamasi tadi, saya setuju bahwa reklamasi itu tidak bisa mengembalikan 100%. Kondisi yang ada tadi itu nggak bisa. Tetapi reklamasi tadi harus dilaksanakan untuk paling enggak minimizing resiko, karena banyak sekali masalah yang terjadi perusakan lingkungan itu. Jadi misalnya di mana yang 7 itu ya, Raja Ampat atau ada wilayah Kabupaten Raja Ampat. Itu kan nikel. Ada 4 tadi. Waktu itu si Bahlil mengatakan bahwa jaraknya jauh. Berapa jauh? 20 km tadi. Nah, hasil penelitian Tadulako, Pak. Tadulako dia melakukan penelitian itu bahwa tambang nikel tadi itu menghasilkan debu yang sangat halus sekali. Iya, betul. Sangat halus sekali, dan itu dibawa angin bisa 20 km lebih itu. Iya. Dan itu seperti yang Pak Sony katakan tadi, ikannya itu kena racun itu. Iya, betul. Dimakan orangnya kena racun juga di situ. Tapi ikannya hidup. Ikannya hidup tapi di badannya ada racun. Itu hasil penelitian Tadulako seperti itu, Pak. Betul. Nah, kalau misalnya jaraknya 20 kilo, saya katakan juga di media itu bukan alasan untuk mengizinkan tadi. Meskipun dari 4 akhirnya 3 dicabut, tinggal 1. Nggak tahu itu temennya Bahlil atau apa, tetap diizinkan itu. Nah, sekali lagi bahwa reklamasi itu nggak bisa melakukan 100%. Tapi untuk minimizing risk lah. Minimizing risk harus dilakukan. Karena kalau misalnya itu ya, karena masalah reklamasi tadi nggak bisa kembali, kemudian kita nggak mau nambang, ini ya saya kira nggak perlu juga, Pak, karena potensi tadi nggak akan dioptimalkan kan. Karena hasilnya tadi kalau dioptimalkan, emas tadi itu memberikan keuntungan yang sangat besar tadi dan memberikan nilai tambah yang cukup besar tadi. Jadi dari kabupaten misalnya nyusun tadi ya arsitektur tata kelola tadi sebagai pembanding. Saya yakin pemerintah pusat nggak punya juga itu. Tapi kalau dari daerah punya, kemudian punya bargaining power untuk didiskusikan, saya yakin bisa. Tadi saya berikan contoh misalnya Aceh dalam menentukan jarak laut berapa kilometer itu dikasih juga. Jadi ya meskipun hasilnya seperti itu, tapi janganlah kita putus asa gitu ya, untuk mencarikan solusi terhadap masalah-masalah yang rumit-rumit tadi. Itu barangkali, Pak. Oke, kita sudah 2 jam ini
Kita udah ngobrol, rasanya udah cukup untuk kita berikan rekomendasi sebelum nanti saya sampaikan kesimpulan dari diskusi kita. Kita ke Pak Wabub, nanti kita akan saksikan video berikut ini yang memberikan profil dari Tribun Network. Silakan. Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat yang hadir setiap saat, menemani wilayah demi wilayah dengan jaringan yang tersebar di seluruh Nusantara. Seiring perkembangan zaman, kami mulai beradaptasi bersama majunya teknologi, membentuk dan dibentuk menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Buku bisa ya? Kalau kita makan sepuasnya, bisa dari sekasnya? Bisa ceng berbagai aja mas. Kami percaya setiap pelosok punya keunikan dalam ceritanya. Keanekaragaman yang hadir untuk mempersatukan dan saling menguatkan. Dan itulah tugas kami, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Baik, kita sudah di penghujung acara ini. Sebelum menyerahkan kembali kepada MC, saya ingin memberikan simpulan dari hasil diskusi selama 2 jam ini. Yang pertama, sebagai wilayah kabupaten baru yang berusia 23 tahun, Kabupaten Seluma di Provinsi Bengkulu mempunyai potensi yang luar biasa, terutama dari segi pertambangan. Meskipun tadi disampaikan oleh para narasumber, ini adalah baru memulai, maka kita perlu membentuk arsitektur tata kelola tadi yang disampaikan, menjadi bagian bergening dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, supaya pemerintah daerah mendapatkan manfaat yang paling optimal. Meskipun seluruh perizinan, seluruh tata kelola pertambangan merupakan wewenang dari pemerintah pusat, tetapi kita semua yakin bahwa kalau pemerintah daerah berjuang, maka akan mendapatkan apa yang disebut dengan potensi paling optimal, dan tidak hanya kebagian buruknya saja, banjirnya, longsornya, terus kemudian kebakarannya dan seterusnya. Oleh karena itu diharapkan dengan acara kita pada sore hari ini, prospek dari Kabupaten Seluma menjadi kabupaten yang mampu memberikan kesejahteraan rakyat secara berkesinambungan seperti tema kali ini. Dan saya Febi Mahendra Putra menyampaikan terima kasih yang luar biasa kepada para narasumber yang telah meluangkan waktu untuk diskusi di tempat ini, termasuk Pak Wakil Bupati yang seharusnya setelah rapat di Sentul harus balik segera ke Seluma. Ya. Nah, sebelum menyerahkan kembali, izinkan saya untuk menyampaikan pantun penutup. Penting Pak ini Pak. Habis makan jangan lupa cari tusuk gigi. Makan durian beli di pinggir jalan. Saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Kalaulah ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua, dan apapun yang terjadi tetaplah bahagia. Kembali kepada MC kita. Ya baik, terima kasih moderator kita, Direktur Pemberitaan Tribun Network, Bapak Febi Mahendra Putra. Hadirin yang kami hormati, sebagai bentuk apresiasi, Tribun Network akan menyerahkan
kenang-kenangan kepada seluruh narasumber yang telah berkenan hadir dalam acara ini. Untuk itu kami mengundang CEO Tribun Network, mari Pak, sini Pak. Bapak Dahlan Dahi dan juga seluruh narasumber, Wakil Bupati Seluma Dr. Andes Haji Gustianto, kemudian pengamat ekonomi, energi dan pertambangan Universitas Gadjah Mada, dosen Departemen Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Bapak Dr. Andes Fahmi Radi MBA PhD. Mungkin kita mulai dari yang pertama kepada Bapak Wakil Bupati Seluma Dr. Andes Haji Gustianto. Baik. Baik, selanjutnya kepada pengamat ekonomi, energi dan pertambangan Universitas Gadjah Mada, dosen Departemen Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Bapak Dr. Andes Fahmi Radi MBA PhD. Baik, selanjutnya kepada pakar ekonomi, keuangan daerah dan investasi publik Universitas Diponegoro, Bapak Profesor Dr. Harjum Muharram SE MA. Dan terakhir kepada ahli pemberdayaan masyarakat sekitar hutan IPB University, Bapak Dr. Sony Trison S. Hood. Baik, selanjutnya ada kenang-kenangan lain berupa cenderamata dari Tribun Network berupa tas. Mata lokal menjangkau Indonesia. Baik, mungkin kita foto bersama. Baik, mungkin gaya formal terlebih dahulu. Bagaimana? Baik. Baik, dengan gaya formal terlebih dahulu saya pandu. 3, 2, 1. Baik, mungkin gaya bebas mungkin bagaimana? Dengan tangan mengepal? Seluma, baik. Saya pandu 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Kapten dari selalu ada masalah. Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber kita pada acara siang hari ini. Hadirin yang kami hormati, demikian rangkaian talk show nasional Seluma dalam perspektif nasional mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan berkelanjutan. Semoga diskusi hari ini dapat menjadi referensi yang objektif dan konstruktif dalam mendorong pengelolaan sumber daya alam yang bernilai tambah, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan daerah. Saya Geok Mengwan mewakili Tribun News dan Tribun Network mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.